Tak ada yang menyangka bahwa gadis manis dengan suara merdu di serial Disney, Hannah Montana, suatu hari akan berdiri di panggung dengan lidah terjulur, gerakan tubuh liar, dan lirik lagu penuh hasrat yang membuat orang tua di seluruh dunia menutup telinga anak-anak mereka. Namun di balik transformasi gila itu, Miley Cyrus menyimpan luka, pemberontakan, dan pengakuan pahit yang jarang dibicarakan di balik gemerlap lampu sorotnya. Semua orang ingat senyum polos Miley di awal karirnya, tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa senyum itu sering dipaksakan di balik tekanan kontrak, tuntutan moral, dan keluarga yang terbelah. Tidak banyak yang tahu bagaimana skandal foto vulgar pertamanya di usia 15 tahun membuat Disney hampir memecatnya secara diam-diam, atau bagaimana ia sendiri berbisik di belakang panggung bahwa ia muak dianggap sebagai anak baik buatan pabrik hiburan. Apa yang terjadi setelah itu adalah rangkaian pemberontakan tanpa rem, penampilan vulgar di MTV VMA, pernyataan mengejutkan soal narkoba, hubungan asmara yang naik turun, dan pengakuan bahwa ia tidak pernah benar-benar menjadi dirinya sendiri di bawah bayang-bayang sang ayah yang juga seorang penyanyi terkenal. Kini, ketika dunia masih sibuk mencemooh setiap aksi Miley yang tidak pantas, hanya sedikit yang benar-benar paham mengapa gadis Disney ini harus membakar citra polosnya demi menjadi Miley Cyrus yang bebas meski itu berarti dicap bintang sampah oleh sebagian orang. Video ini akan membuka pintu rahasia yang jarang dibuka. Bagaimana Miley membayar harga kebebasannya dengan air mata, skandal, dan luka batin yang hampir menghancurkan karir dan jiwanya sendiri. Miley Ray Cyrus lahir pada 23 November 1992 di Franklin, Tennessee, di tengah keluarga yang sudah lebih dulu mencicipi manis getirnya industri hiburan. Ayahnya, Billy Ray Cyrus, adalah seorang penyanyi country dengan hit legendaris, Achi Breaky Heart, yang sempat mengguncang chart Billboard di era 90-an. Dari kecil, Miley sudah akrab dengan lampu sorot, panggung, dan kerumunan penonton yang memekakan telinga. Namun di balik itu, keluarga Cyrus tidak pernah benar-benar stabil. Rumor perselingkuhan, perceraian yang tertunda, hingga hubungan ayah anak yang lebih sering panas dingin dibanding hangat. Semua benih kekacauan itu menempel erat di hati Miley kecil, membentuk jiwa liar yang suatu hari meledak. Kesempatan emas datang ketika Disney memilih Miley sebagai pemeran utama di serial Hannah Montana. Dengan peran ganda sebagai remaja biasa dan superstar pop rahasia, Miley mencuri hati jutaan anak-anak dan orang tua. Ia jadi panutan, jadi boneka hidup Disney yang dijual dalam bentuk merchandise, konser keliling, dan album-album ceria penuh pesan moral. Namun, di balik peran Hannah yang selalu tersenyum di layar kaca, Miley remaja mulai tercekik dengan citra sempurna yang dituntut Disney. Teman-teman sebayanya boleh jatuh cinta, berpacaran sembunyi-sembunyi, atau mencoba rokok di pesta sekolah. Miley, segala gerak-geriknya dipantau tim Disney, kontrak bertumpuk di atas meja, dan setiap kata di mulutnya harus melalui sensor agensi. Sekali saja ia salah bicara, surat peringatan datang. Skandal kecil jadi berita besar. Tak heran, Miley remaja sering mengunci diri di kamar hotel turnya, menangis karena tidak tahu harus menjadi siapa di balik Hannah Montana. Tahun 2008 menjadi titik retak pertama. Beberapa foto Miley berpose berani untuk Vanity Fair bocor ke publik. Usianya masih 15 tahun, Disney murka, orang tua panik, media mengamuk. Miley dipaksa minta maaf di depan publik, meski di belakang layar, ia bersumpah pada teman dekatnya bahwa ini hanya awal dari semua pembangkangan. Dari situ, ia mulai sering membocorkan sisi gelapnya ke media, berciuman di pesta, video goyang liar di backstage, hingga status cinta-cintaannya yang penuh drama dengan aktor Liam Hemsworth. Miley paham benar satu hal, selama ia masih jadi Hannah Montana, ia takkan pernah punya hidup sendiri. Maka, di usia 18 tahun, ia mulai melepaskan satu persatu belenggu Disney. Lagu-lagu ceria diganti lirik dewasa, video klip mulai penuh adegan sensual, dan penampilannya di panggung menjadi simbol pemberontakan generasi milenial. Publik terkejut, Disney menyesal, tapi Miley terus menari di atas puing-puing reputasi bintang ciliknya. Orang-orang yang dulu membelanya kini membencinya. Fans cilik tumbuh besar, sebagian kecewa, sebagian terpukau melihat perubahan idola masa kecil mereka. Setiap tato baru di tubuh Miley jadi berita. Setiap mantan pacar jadi bumbu gosip. Setiap lirik lagunya disek media untuk mencari makna tersembunyi. Apakah itu sindiran untuk Disney? Untuk ayahnya? Atau untuk mantan tunangannya? Miley sendiri tampak tak peduli. Baginya, musik adalah pelarian, liriknya adalah teriakan hati. Di album Bang Ers 2013, ia meledak. Penampilan ikonik di MTV Video Music Awards, saat ia twerking bersama Robin Thicke,
jadi momen yang merusak banyak citra lama. Orang tua di Amerika protes, kalangan konservatif mengutuknya. Namun Miley hanya tertawa sambil berkata di wawancara, "Aku cuma melakukan apa yang kalian semua takut lakukan." Di balik itu, kehidupan pribadinya berantakan. Hubungan putus nyambung dengan Liam Hemsworth jadi bahan tertawaan media. Dalam beberapa wawancara, Miley terang-terangan bicara soal eksperimen narkoba, pesta liar, dan fase self-destructive yang nyaris membuatnya kehilangan segalanya. Tapi di antara runtuhan skandal, ia juga menghasilkan karya berani, lirik jujur, dan penampilan panggung yang mengguncang standar pop dunia. Kini, puluhan tahun setelah Hannah Montana tamat, Miley Cyrus berdiri sebagai salah satu ikon pop paling jujur dan paling kontroversial di zamannya. Ia menolak jadi boneka Disney lagi. Ia menolak jadi anak manis. Ia memilih jadi dirinya sendiri, meski jalannya berdarah, penuh caci maki, dan membuat orang-orang lama menggeleng kecewa. Rahasia di balik perubahan liar Miley bukan hanya soal pubertas atau cari sensasi. Itu adalah teriakan panjang dari seorang gadis yang sejak kecil diatur, diubah, dan dijual. Dan untuk membebaskan diri, Miley rela menghancurkan anak baik di dalam dirinya. Bagaimana detail jatuh bangunnya? Apa rahasia terdalam di balik setiap skandalnya? Video ini akan membuka lembar demi lembar cerita yang membuat dunia ternganga dan akhirnya harus bertanya, siapa Miley Cyrus yang sebenarnya? Masa kejayaan Miley Cyrus sebagai Hannah Montana sebenarnya tidak hanya membawa kebahagiaan finansial, tapi juga membebani jiwanya. Setiap konser Hannah Montana selalu penuh histeria, tiket terjual habis dalam hitungan menit, dan barang dagangan laris manis di supermarket manapun. Di balik senyum lebar yang dilemparkan Miley kepada ribuan anak-anak yang mengidolakan Hannah, ada malam-malam sepi di kamar hotel, di mana ia sering bertanya pada diri sendiri, siapa aku sebenarnya kalau bukan Hannah? Sementara itu, ayahnya, Billy Ray Cyrus, yang bermain sebagai ayah Hannah di serial tersebut, seringkali menjadi penjaga Miley di lokasi syuting. Namun, hubungan ayah anak ini tidak pernah benar-benar harmonis. Billy Ray sendiri pernah mengakui dalam wawancara bahwa Hannah Montana menghancurkan keluarganya. Rumah tangga orang tua Miley retak, media mencium aroma perceraian, dan Miley harus berdiri di tengah badai gosip keluarga sambil terus tersenyum di depan kamera. Keretakan mulai membesar saat Miley remaja merasa terlalu tua untuk peran Hannah yang kekanak-kanakan. Ia merasa terjebak dalam citra manis yang tidak lagi cocok dengan usia dan keinginan pribadinya. Diam-diam, ia mulai bergaul dengan lingkaran teman baru di Hollywood. Para penyanyi, aktor, DJ, dan artis yang tak segan berpesta sampai pagi. Foto-foto Miley di pesta liar pertama kali tersebar lewat paparazzi membuat Disney kalang kabut. Tahun 2009, di usia 17, Miley merilis lagu Party in the USA, hip hop yang menegaskan transisi awalnya dari bintang remaja ke penyanyi pop dewasa. Namun publik masih menganggapnya gadis baik-baik, meski di balik panggung, Miley sudah mulai mencoba rokok ganja, bercinta diam-diam, dan berkelit dari pengawasan manajer Disney. Momen paling gempar datang di MTV Video Music Awards 2013. Penampilannya yang vulgar dengan Robin Thicke, gerakan, twerking, di depan jutaan penonton televisi, dan kostum minim berwarna kulit menjadi meme global. Banyak orang menuduh Miley sengaja merusak moral remaja. Gereja-gereja konservatif di Amerika mengutuknya. Disney buru-buru menarik semua sisa merchandise Hannah Montana dari etalase toko anak-anak. Namun, bagi Miley, ini adalah klimaks pemberontakan. Ia muak dengan orang yang menganggapnya sebagai boneka tanpa kehendak. Ia ingin didengar sebagai Miley Cyrus, bukan Hannah Montana. Ia ingin dicintai atau dibenci apa adanya, bukan karena citra buatan studio film. Namun kebebasan itu mahal. Miley menghadapi tekanan mental yang luar biasa. Hubungan asmaranya dengan Liam Hemsworth, aktor tampan yang dikenalnya di film The Last Song, menjadi drama publik. Putus nyambung, rumor perselingkuhan, hingga akhirnya pertunangan dibatalkan hanya beberapa bulan sebelum pernikahan. Di tengah karir yang makin liar, Miley juga kehilangan kepercayaan banyak pihak. Beberapa stasiun TV menolak menayangkan penampilannya. Sponsor menarik dukungan. Ibunya, Tish Cyrus, dikabarkan harus turun tangan untuk menenangkan manajer dan membujuk Miley agar sedikit lebih sopan demi menyelamatkan sisa-sisa reputasi keluarga. Tapi Miley tak bisa berhenti. Di album Bangers, ia terang-terangan merayakan seks, narkoba, dan kebebasan mutlak. Ia mengundang bintang rap kontroversial, membuat video klip penuh simbol phallic,
dan tampil di panggung dengan kostum yang lebih sedikit kain daripada aksesorisnya. Di balik semua itu, Miley mulai merasakan sisi gelap ketenaran. Ia sering keluar masuk klub malam, terlihat mabuk di jalan, dan paparazzi terus menempel kemanapun ia pergi. Fans lama yang tumbuh bersama Hannah Montana menuduhnya menghancurkan masa kecil mereka. Namun fans baru, generasi yang lebih bebas, justru melihat Miley sebagai ikon pembebasan diri. Di puncak kebebasan liar itu, Miley juga merasakan kesepian luar biasa. Beberapa teman dekatnya mengungkap bahwa Miley sering menangis di backstage, meminum obat penenang, dan bertanya apakah semua kegilaan ini sepadan dengan harga yang harus ia bayar. Titik jatuh terbesar datang ketika Miley harus menghadapi kegagalan cinta. Setelah drama panjang, ia dan Liam akhirnya menikah pada Desember 2018. Dunia sempat percaya dongeng lama. Miley akhirnya tunduk pada cinta sejatinya. Namun pernikahan itu hanya bertahan 8 bulan. Perselisihan, perbedaan visi, dan rumor pengkhianatan membuat Miley kembali ke jalanan Hollywood sebagai janda muda. Alih-alih meratapi pernikahannya, Miley justru membuat gebrakan baru. Ia merilis album Plastic Hearts, berkolaborasi dengan legenda rock seperti Joan Jett dan Billy Idol, membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar mantan bintang Disney. Dengan gaya glam rock, suara serak khas, dan lagu-lagu penuh amarah dan pengakuan, Miley menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa bangkit dari reruntuhan cinta dan citra masa lalu. Namun publik tidak pernah puas. Setiap langkah Miley tetap jadi bahan gosip. Skandal terbaru, kabar putus cinta berikutnya, rumor orientasi seksualnya, hingga cerita tentang kerabatnya yang kecanduan. Media selalu punya celah untuk menjual nama Miley Cyrus. Dalam dunia hiburan yang kejam, Miley terus berdiri, meski kadang pincang. Ia tak lagi punya Hannah Montana untuk melindunginya dari komentar jahat. Yang ia miliki hanyalah dirinya sendiri dan lagu-lagu yang menceritakan semuanya tanpa sensor. Rise and Fall Miley Cyrus bukan hanya tentang bintang yang berubah nakal. Ini adalah cerita panjang tentang seorang gadis yang berjuang lepas dari kandang emas, lalu jatuh bangun di medan perang kebebasan yang menelan banyak korban, termasuk hatinya sendiri. Di balik gemerlap lampu panggung, tawa liar, dan video klip penuh kontroversi, ada sisi gelap Miley Cyrus yang jarang dibongkar di depan publik. Sisi di mana ia mengaku, di salah satu wawancara paling jujur bersama Rolling Stone, bahwa ia nyaris kehilangan dirinya sendiri di pusaran gemerlap Hollywood. Miley, yang dulu terjebak sebagai boneka Disney, berubah jadi simbol pemberontakan, tapi jauh di dalam dirinya, ada luka masa kecil yang belum sembuh. Hubungan yang rapuh dengan ayahnya membentuk ketakutan akan pengkhianatan. Ia berkali-kali menyindir sang ayah dalam lagu-lagunya, bahkan secara tidak langsung membongkar kekecewaan mendalam pada sosok pria pertama yang seharusnya menjadi pelindungnya. Dalam satu sesi wawancara radio, Miley pernah terisak ketika membicarakan bagaimana orang-orang di sekitarnya selalu melihatnya sebagai produk, bukan manusia. Ia merasa dijual, dikemas, dan dilempar ke pasar hiburan tanpa pernah ditanya apakah ia benar-benar ingin semua itu. Kadang aku berpikir, apa jadinya kalau aku hanya gadis desa di Tennessee yang main gitar di beranda rumah? Mungkin aku akan lebih bahagia, ujarnya pelan sambil mengusap air mata. Fakta yang jarang diketahui publik adalah, di puncak pemberontakannya, Miley pernah nyaris overdosis. Seorang teman dekat mengungkap bahwa di salah satu after party usai MTV VMA, Miley ditemukan tertidur dengan kondisi yang membuat panik manajernya. Isu ini memang tidak pernah dikonfirmasi resmi, tapi para kru tur Miley membenarkan bahwa beberapa jadwal manggungnya dibatalkan mendadak karena kondisi kesehatan mental yang memburuk. Media tentu tidak pernah mendapatkan gambar Miley di momen terlemahnya. Yang muncul hanya potongan-potongan. Miley berpesta dengan botol di tangan, Miley tertawa sambil menari setengah telanjang, Miley mencium siapapun yang ia mau di depan publik. Tetapi tidak ada kamera yang pernah merekam Miley, sendirian di kamar hotel mahal, menatap langit-langit sambil bergumam, "Aku bahkan tak tahu siapa yang benar-benar mencintaiku." Kehidupan cintanya yang penuh gejolak menambah lapisan luka. Hubungan putus nyambung dengan Liam Hemsworth bukan sekadar drama selebritas murahan. Bagi Miley, Liam adalah satu-satunya manusia yang pernah ia percaya sepenuhnya, orang yang tahu Miley asli, di balik Hannah Montana, di balik wig pirang, glitter, dan pesta liar. Maka ketika Liam akhirnya benar-benar pergi, Miley merasa sebagian dirinya ikut mati. Ia menulis lagu-lagu patah hati dengan amarah mentah. Slide Away, misalnya, adalah pengakuan terang-terangan bahwa ia harus melepaskan cinta besar yang membesarkannya, meski hati kecilnya menjerit. Fans yang mendengar hanya larut dalam irama dan lirik sedihnya,
Tapi tidak semua sadar bahwa di balik lagu itu, Miley mengungkapkan rasa bersalahnya sendiri. Beberapa rekan musisi yang pernah bekerja dengan Miley pernah membocorkan satu hal. Di studio rekaman, Miley sering tiba-tiba terdiam, menatap ke dinding, lalu tertawa kecil sebelum menitikkan air mata. Dia punya hati yang terlalu besar untuk dunia sekecil industri musik, kata salah satu produser senior. Kisah gelap Miley bukan hanya tentang narkoba, seks, atau pesta tanpa henti. Itu hanya permukaan. Yang lebih mengerikan adalah rasa kosong yang menelan Miley pelan-pelan. Ketika satu persatu orang dekatnya memanfaatkan namanya, menjual ceritanya, dan meninggalkannya begitu saja, Miley semakin terisolasi dalam kemewahan palsu. Ia pernah mencoba bertahan dengan cara ekstrim, mendekat ke spiritualitas, meditasi, bahkan terapi intensif. Dalam beberapa talk show, Miley mengaku mulai rajin berolahraga, berhenti merokok ganja, dan mencoba hidup bersih. Namun, dalam satu kalimat yang mengguncang penggemarnya, Miley berkata, "Aku bersih, tapi tidak pernah benar-benar sembuh." Reaksi publik terhadap sisi gelap Miley selalu beragam. Sebagian menertawakannya, menganggapnya hanya gadis manja yang haus perhatian. Sebagian lagi memujanya sebagai simbol kebebasan mutlak, ikon feminis, dan penolak norma munafik Hollywood. Tetapi hanya sedikit yang peduli bahwa di balik kontroversinya, Miley hanyalah anak yang pernah terlalu cepat tumbuh dewasa. Klimaks emosi terbesar muncul di konser tur Bang Ers, di mana, di tengah ribuan penonton, Miley tiba-tiba berhenti bernyanyi, menatap ke arah penonton, lalu berkata, "Aku mencintai kalian, tapi tolong biarkan aku juga mencintai diriku sendiri." Penonton berteriak histeris, mengira itu bagian dari show. Padahal, di detik itu, Miley benar-benar bicara pada hatinya sendiri, memohon sedikit ruang di antara gemuruh tepuk tangan yang tak pernah benar-benar menyembuhkan. Itulah rahasia gelap yang jarang diungkap media. Bahwa Miley Cyrus bukan sekadar bintang liar yang haus skandal, tetapi seorang manusia yang pernah berdarah karena kata-kata orang lain, pernah menjerit dalam diam, dan berani menanggung hujatan demi satu hal, menjadi dirinya sendiri. Ketika publik memanggilnya penghancur masa kecil, Miley hanya tertawa. Karena ia tahu, dialah yang lebih dulu kehilangan masa kecilnya, direbut paksa oleh kamera, jadwal padat, dan standar moral yang mustahil dijaga. Dan di puncak kontroversinya, ketika banyak orang menunggu Miley Cyrus jatuh dan lenyap, justru disitulah ia berdiri paling tegar, menggenggam semua luka, skandal, dan mimpi buruk, lalu menulis lagu-lagu yang membuat dunia terpaksa mendengar kebenaran yang pernah mereka bungkam. Bagi rahasia selebriti, Miley Cyrus adalah contoh hidup betapa keras dan kejamnya industri hiburan, terutama bagi anak-anak yang tumbuh di bawah sorot lampu kamera sejak dini. Dari sekian banyak bintang Disney yang akhirnya tergelincir, Miley sering dijadikan contoh kegagalan moral. Tapi apakah benar semudah itu menilai? Kalau kita menonton ulang rekaman konser Hannah Montana, membaca wawancara masa lalunya, dan menelusuri setiap foto paparazzi yang jadi barang jualan media, kita akan sadar satu hal, Miley tidak pernah punya ruang untuk menjadi remaja biasa. Ia tidak pernah punya kebebasan untuk gagal tanpa disorot, tidak pernah punya momen nakal tanpa dijadikan skandal. Sejak usia 12 tahun, senyum Miley milik publik, air matanya juga milik publik. Ketika akhirnya ia memberontak, menari setengah telanjang, merokok ganja di atas panggung, atau melontarkan pernyataan nyeleneh tentang cinta dan seks, publik ribut. Media marah. Penggemar lama kecewa. Tapi di mata rahasia selebriti, itu adalah fase paling jujur dari hidupnya. Ironisnya, kejujuran Miley malah membuatnya dicaci maki. Dunia lebih nyaman dengan kebohongan Hannah Montana dibanding kebenaran Miley Cyrus yang berantakan. Kita boleh setuju atau tidak setuju dengan pilihan Miley. Beberapa orang menilai penampilannya merusak moral generasi muda. Yang lain melihatnya sebagai simbol perlawanan perempuan modern, berani bicara, berani bertindak, berani menerima konsekuensi. Faktanya, di tengah gelombang hujatan, Miley tetap produktif. Ia merilis album demi album dengan genre berbeda, menulis lirik yang pedas, menyuarakan isu feminisme, hak minoritas, bahkan politik. Tidak sedikit musisi muda, terutama perempuan, yang diam-diam terinspirasi Miley. Mereka belajar darinya bagaimana menolak dikotak-kotakan oleh label rekaman, bagaimana bicara jujur di lagu-lagu tanpa takut sponsor kabur. Miley, dengan segala liarnya, adalah contoh bahwa musik tidak harus manis untuk bisa menyentuh hati. Rahasia selebriti percaya, kalau publik mau sedikit lebih jujur, kita semua punya Miley Cyrus di dalam diri. Bagian yang ingin bebas, yang lelah pura-pura sempurna,
yang kadang ingin berteriak meski dicap tak sopan. Bedanya, Miley punya panggung untuk melakukannya meski harga yang harus dibayar sangat mahal. Sekarang, ketika Miley berdiri di usia 30-an, rambut pendek, suara serak, penuh tato dan cerita patah hati, dia tak lagi meminta maaf atas siapa dirinya. Banyak yang bilang Miley sudah lebih tenang. Tapi, apakah benar? Atau justru sekarang Miley hanya lebih pandai mengendalikan liarnya agar tidak lagi jadi bahan empuk media? Di mata rahasia selebriti, Miley tetap sama. Gadis kecil dari Tennessee yang pernah dipaksa tumbuh dewasa dalam sekejap, lalu meledak kemana-mana saat tali kendali dilepas. Ia bukan malaikat, juga bukan penjahat. Ia hanya manusia dengan ratusan lagu, ribuan panggung, jutaan gosip, dan satu hati yang tetap berdetak meski dicabik-cabik oleh tuntutan dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Miley pantas disebut ikon kebebasan? Atau hanya bintang jatuh yang terlalu nekat membakar sayapnya sendiri? Tulis di kolom komentar bagaimana kalian melihat Miley, Hannah Montana masa kecilmu, atau Miley Cyrus yang liar dan tanpa sensor? Rahasia selebriti di sini bukan untuk membenarkan atau menghukum, hanya untuk membuka mata. Di balik setiap gemerlap, selalu ada harga yang harus dibayar dan Miley telah membayarnya dengan seluruh dirinya. Mungkin suatu hari, ketika gemerlap panggung meredup dan sorot kamera tidak lagi memburu langkahnya, Miley akan duduk di beranda rumahnya di Tennessee, menatap senja sambil menyesap teh hangat, lalu tersenyum kecil mengingat semua kegilaan yang pernah ia lakukan. Siapa sangka gadis cilik dengan wig pirang Hannah Montana itu pernah mengguncang moral Amerika, menari setengah telanjang di MTV, meruntuhkan tembok Disney, lalu berdiri sebagai ikon kebebasan yang tak bisa dibungkam? Dalam banyak hal, kisah Miley adalah kisah tentang betapa rapuhnya manusia di hadapan ekspektasi. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir bersama ketenaran, bahwa uang dan fans tidak selalu cukup untuk menambal hati yang penuh luka. Namun, di sisi lain, ia juga membuktikan bahwa siapapun berhak menentukan jalannya sendiri, meski jalur itu berduri, penuh lumpur, dan memaksa orang-orang di sekitarnya untuk pergi satu persatu. Setiap lagu yang ia tulis, setiap panggung yang ia injak, adalah catatan perlawanan terhadap rumah boneka yang pernah mengurungnya. Dan di setiap liriknya, kita bisa mendengar tangisan anak kecil yang terselip di antara dentuman bass, gitar listrik, dan tepuk tangan penonton. Entah Miley nanti akan menua sebagai rocker tua penuh tato, seorang istri setia, atau malah memilih hidup sederhana jauh dari lampu sorot yang jelas, jejaknya tidak akan pernah bisa dihapus. Ia sudah menjadi bagian dari sejarah pop culture modern. Ia adalah simbol peralihan dari era bintang remaja, bersih, ke selebritas tanpa topeng, yang berani tertawa di atas aibnya sendiri. Anak-anak yang dulu menyanyikan Best of Both Worlds sambil meniru gaya Hannah Montana kini sudah dewasa. Beberapa di antara mereka mungkin masih merasa kecewa melihat Miley merusak bayangan masa kecil mereka. Tapi bukankah itulah hidup? Waktu bergerak, orang berubah, dan kenangan manis pun terkadang hancur demi ruang bagi kenyataan. Dan setelah semua kata ditulis, semua gosip dikupas, semua panggung dipijak, Miley hanya meninggalkan satu pesan sederhana. Kebebasan punya harga, dan hanya orang yang cukup berani yang sanggup membayarnya dengan utuh. Beberapa cerita seharusnya tidak pernah diungkap. Tapi kini kalian tahu rahasia di balik gadis Disney yang tumbuh menjadi ikon kontroversial, yang menangis di balik gemerlap, dan tertawa di atas panggung meski dadanya penuh luka. Selamanya, di pojok hati penggemarnya, Miley tetap menjadi Hannah Montana yang manis dan juga Miley Cyrus yang liar. Dua sisi yang tidak akan pernah bisa dipisahkan, meski dunia terus mencoba menaruhnya di kota kecil bernama moralitas. Dan saat lampu panggung padam, hanya satu hal yang akan abadi, warisan tentang seorang gadis yang pernah menukar kepolosannya demi menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa skrip, tanpa rasa takut.